Di balik setiap tawa di pabrik itu, ada satu wajah yang selalu menunduk diam. Wajah seorang pemuda bernama Umar. Buruh sederhana yang hidupnya tak pernah lepas dari caci maki dan ejekan. Setiap hari ia dihina bukan karena kesalahannya, tapi karena nasibnya yang dianggap rendah. Di antara suara mesin yang bising, hatinya sering berbisik lirih. Apakah kerja keras tanpa gelar dan jabatan tak pernah cukup di mata mereka? Dan di antara semua yang merendahkannya, ada satu wanita yang paling sering menusuk hatinya dengan kata-kata tajam, Dinda. Sang CEO yang memandangnya seolah ia tak lebih dari debu di lantai pabriknya sendiri. Tapi siapa sangka, dari hati yang luka dan diam itu, lahir kekuatan besar yang kelak membuat semua orang termasuk Dinda terdiam malu di hadapannya. Udara pagi di kawasan industri itu masih dipenuhi kabut tipis dan aroma logam panas. Di antara deretan buruh yang baru tiba, seorang pemuda bernama Umar berjalan cepat sambil menenteng tas lusuhnya. Bajunya sederhana, sedikit kusut, tapi langkahnya tegas dan penuh semangat. Ia sudah bekerja di pabrik itu hampir 3 tahun, selalu datang lebih awal, selalu pulang paling terakhir. Tapi tak satu pun yang menghargai ketekunannya. Bagi para karyawan lain, Umar hanyalah si buruh kampung yang tak tahu diri. Pagi itu, ketika Umar sedang menyapu area produksi sebelum mesin dihidupkan, terdengar suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai. Semua buruh langsung menegakkan badan. Dinda, sang CEO, baru saja tiba. Perempuan cantik berumur 30-an itu dikenal dengan sikap dingin dan sombongnya. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan lalu berhenti pada Umar, yang sedang jongkok membersihkan tumpahan oli. "Hei, kamu!" serunya lantang. Semua mata langsung tertuju pada Umar. "Ya, Bu." Umar berdiri cepat, menyeka tangannya dengan lap lusuh. Dinda menatapnya dari ujung rambut sampai sepatu. "Kamu buruh, kan? Kalau mau kerja di sini, setidaknya tampil rapi sedikit. Ini tempat kerja, bukan kandang ayam." Beberapa karyawan yang berdiri di belakangnya menahan tawa. Umar hanya menunduk, menahan perasaan yang campur aduk antara malu dan marah. "Saya minta maaf, Bu. Saya baru saja bersihkan area mesin." Dinda memutar matanya. "Alasan? Buruh seperti kamu selalu punya alasan. Jangan berharap banyak di perusahaan ini. Ya, tetaplah di tempatmu. Dunia ini sudah punya bagiannya masing-masing dan bagianmu bukan di atas." Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menancap di dada Umar, tapi ia tetap membungkuk sopan. "Baik, Bu." Dinda berjalan pergi, diikuti para staf yang masih tersenyum mengejek. Sementara itu, Umar kembali bekerja dalam diam. Ia menatap lantai yang berkilau di bawah sapu tangannya, lalu berbisik pelan. "Tak apa, suatu hari nanti, aku akan buktikan, Bu Dinda, dunia tak selamanya dipegang oleh orang yang hanya pandai meremehkan." Dan hari itu, tanpa ia sadari, awal dari pembalikan nasibnya baru saja dimulai. Siang itu, suara mesin pabrik bergemuruh seperti badai besi. Para buruh sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sementara Umar masih menunduk di pojok ruangan, memindahkan barang dari satu rak ke rak lain. Peluh bercucuran di wajahnya, tapi matanya tetap fokus. Ia bekerja tanpa banyak bicara, berbeda dari karyawan lain yang lebih suka mengobrol dan menjilat atasan. Tiba-tiba, suara pengeras terdengar. Semua kepala bagian ke ruang rapat utama. Segera, para staf dan supervisor langsung bergegas menuju ruang kaca di lantai 2. Dari bawah, Umar bisa melihat Dinda berjalan masuk ke ruang rapat, mengenakan jas mahal dan sepatu tinggi yang berkilau. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara semua orang berebut duduk di sekelilingnya, Umar lewat di dekat ruangan itu, membawa tumpukan dokumen ke bagian administrasi. Ia sempat melirik sebentar ke arah rapat, tapi belum sempat melangkah lagi pintu ruang rapat terbuka, dan suara Dinda yang tajam menghentikan langkahnya. "Hei, buruh!" serunya, dengan nada mengejek. "Kau mau apa di sini? Ini ruang rapat direksi, bukan tempat untuk buruh kampung ikut nimbrung." Semua kepala menoleh ke arah Umar, beberapa staf langsung terkekeh pelan. Umar menunduk sopan. "Maaf, Bu, saya hanya mengantar dokumen untuk bagian administrasi." "Bukan," Dinda memotong cepat. "Alasan lagi, dasar buruh sok penting. Kau pikir kau bisa mengerti pembahasan kami di sini? Bahasa bisnis saja kau belum tentu paham." Gelak tawa meledak dari dalam ruangan. Seorang supervisor menambahkan dengan nada mengejek. "Mungkin dia mau belajar jadi direksi, Bu." Dinda tertawa keras. "Belajar? Dari siapa?" "Dari diri sendiri. Lihatlah penampilannya. Orang seperti dia hanya cocok pegang sapu, bukan pena." Tawa semakin keras. Sementara itu,
Umar hanya berdiri diam, menatap lantai. Tangannya mengepal, tapi ia tak berkata apapun. Ia tahu melawan hanya akan mempermalukannya lebih dalam. Namun, di balik diamnya, matanya menyimpan bara kecil yang mulai menyala. Bara tekad dan harga diri yang diinjak terlalu lama. Setelah tawa mereda, Dinda mengibaskan tangannya. Sudah, pergi sana. Jangan bikin udara di ruang ini bau oli. Umar hanya menjawab pelan. Baik, Bu. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah berat. Tapi dalam hatinya, kata-kata Dinda terus terngiang. Dan entah mengapa, dalam hatinya muncul satu kalimat yang menenangkan. Suatu hari nanti, mereka akan menertawakan diri mereka sendiri bukan aku. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari itu, suasana di kantor pusat pabrik PT Dinartex jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada perintah sombong. Dari sang CEO, ruangan yang biasanya penuh kesibukan kini terasa tegang dan muram. Dinda duduk di kursi besarnya dengan wajah kusut. Di depannya, berjejer para manajer yang saling pandang dengan gelisah. Di layar proyektor, terpampang satu kalimat, besar dari email yang baru. Saja datang dari klien internasional. Negotiation cancelled until language support is provided. Ini, maksudnya apa? Tanya Dinda dengan nada kesal. Manajer ekspor, Pak Adi, menjelaskan pelan. Mereka perusahaan dari Afrika Selatan menolak melanjutkan kontrak. Bu, karena kita tidak punya penerjemah yang bisa mengerti bahasa mereka. Dinda memukul meja keras. Kita sudah siapkan semua, produksi, bahan baku, bahkan kontainer. Masa cuma karena bahasa, kontrak miliaran rupiah hilang begitu saja? Maaf, Bu, sahut seorang staf. Kami sudah coba cari penerjemah, tapi tidak ada yang bisa datang dalam waktu dekat. Bahasa mereka cukup rumit, dan penerjemah dari luar negeri biayanya sangat mahal. Ruangan hening, suara jarum jam terdengar jelas. Semua orang menunduk, tak berani bicara. Dinda menatap layar dengan wajah merah karena marah dan panik. Ia tahu, jika kontrak ini gagal, perusahaan bisa kehilangan investor besar. Sementara itu, dari luar ruangan kaca, Umar sedang membersihkan lantai koridor. Ia mendengar sebagian percakapan itu tanpa sengaja. Wajahnya menatap ke dalam dengan hati-hati, lalu kembali bekerja. Beberapa menit kemudian, pintu rapat terbuka keras. Dinda keluar dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Para staf di luar langsung menunduk. Di mana orang ekspor? Bentaknya, katakan pada saya, siapapun di sini yang bisa bicara dengan orang Afrika itu, saya akan kasih bonus 2 kali lipat. Kalau tidak, jangan harap ada yang dapat gaji bulan depan. Suasana hening. Tak ada satu pun yang menjawab. Semua saling berpandangan dengan takut. Lalu, dari ujung koridor, terdengar suara pelan tapi jelas. Kalau ibu berkenan, saya bisa bantu bicara dengan mereka. Dinda menoleh cepat. Matanya menyipit. Siapa itu? Umar berdiri tegak di ujung ruangan, masih memegang pel di tangannya. Bajunya basah oleh keringat. Wajahnya sederhana tapi tatapannya tenang. Dinda melangkah mendekat, bibirnya menyeringai, kamu, si buruh pabrik ini bilang bisa bicara dengan klien Afrika. Beberapa karyawan langsung menahan tawa. Umar hanya mengangguk, saya dulu pernah ikut pelatihan internasional. Bu, bahasa Afrika, sedikit banyak saya mengerti. Dinda menatapnya dengan pandangan sinis, lalu tertawa keras. Hahaha, dunia sudah gila rupanya. Buruh bisa jadi penerjemah. Jangan mimpi tinggi. Umar, kau itu bahkan tak bisa bedakan email dengan kontrak kerja. Umar tetap berdiri tenang. Kalau ibu izinkan, biar saya coba saja. Tidak ada ruginya. Dinda menatapnya lama, lalu mendengus. Baik, kalau kamu benar bisa berhadapan dengan klien Afrika itu, aku akan beri kamu jabatan CEO menggantikan aku. Tapi kalau tidak, bersiaplah untuk dikeluarkan dari sini dengan hinaan di depan semua orang. Semua karyawan terkejut. Sebagian menahan tawa, sebagian berbisik. Buruh kampung itu mau jadi CEO, gila, pasti dia malu nanti. Namun Umar hanya tersenyum tipis. Ia tahu taruhan ini bukan tentang jabatan tapi tentang harga diri. Ia menatap Dinda dengan mantap dan berkata pelan, baik, Bu, saya terima tantangannya. Keesokan harinya, suasana kantor begitu sibuk, semua orang mondar-mandir. Menyiapkan berkas untuk pertemuan penting dengan klien dari Afrika. Bendera 2 negara dipasang di ruang konferensi. Meja besar dipenuhi dokumen, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Dinda berdiri di tengah ruangan dengan jas hitam elegan.
Wajahnya terlihat percaya diri meski semalam ia hampir tak tidur karena stres. Di sisi lain, para staf senior berbisik-bisik, menatap ke arah Umar yang berdiri di pojok ruangan, mengenakan kemeja putih polos yang sudah pudar warnanya. Ia tampak canggung, tapi tetap tegak. Di tangan kirinya, ia menggenggam map kecil berisi catatan bahasa Afrika yang sudah ia pelajari sejak dulu. "Bu, beneran dia yang mau jadi penerjemah?" bisik salah satu manajer. Dinda tersenyum miring. "Biar saja, aku ingin lihat sejauh mana kebodohan seorang buruh bisa berlagak pintar." Tawa kecil terdengar di antara staf. Salah satu dari mereka menatap Umar dan berkata sinis, "Hati-hati ya, Mar, kalau kamu salah ngomong satu kata saja, mungkin kamu malah pesan nasi goreng, bukan tanda tangan kontrak." Tawa pun pecah. Umar hanya menunduk pelan, menahan rasa malu yang mulai membakar dadanya. Tapi matanya tetap tenang. Ia tahu apa yang ia bisa. Beberapa menit kemudian, Dinda melangkah mendekat. Sepatunya berdecit di lantai licin. Ia berhenti tepat di depan Umar dan menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. "Jadi," katanya dengan nada merendahkan, "kau benar-benar yakin bisa bicara dengan orang Afrika itu?" Umar menatapnya, lalu menjawab sopan, "Saya akan berusaha, Bu." Dinda mendengus. "Berusaha? Dunia bisnis tidak butuh berusaha, tapi hasil. Dan lihat dirimu, bahkan dasimu pun miring. Bagaimana kau mau menghadapi tamu internasional?" Dengan tampang seperti buruh gudang, ia mendekat, lalu memperbaiki dasi Umar dengan kasar. "Kau tahu, aku tidak sabar menunggu kau mempermalukan dirimu sendiri nanti. Setelah itu, kau boleh keluar dari gedung ini dan kembali menyapu jalanan." Umar menatap lurus ke matanya. "Kalau begitu, saya akan buktikan dengan hasil, Bu, bukan dengan penampilan." Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Beberapa staf yang tadi menertawakan, kini saling pandang tak nyaman. Tapi Dinda justru tertawa keras. "Hasil? Hahaha, buruh kampung bicara soal hasil. Baiklah, tunjukkan padaku. Tunjukkan kalau mulutmu bisa menghasilkan sesuatu selain permintaan maaf." Belum sempat Umar menjawab, pintu ruang konferensi terbuka. Seorang staf mengumumkan, "Klien dari Afrika sudah tiba, Bu." Dinda menatap Umar dengan senyum mengejek. "Waktunya, Tuan Penerjemah." Ia melangkah ke dalam ruangan, diikuti oleh para manajer dan staf. Umar berjalan di belakang dengan langkah mantap. Di dalam dadanya, rasa gugup dan amarah beradu menjadi satu. Dan di balik tatapan rendah dari semua orang, ada satu hal yang tak bisa mereka lihat. Ketenangan seorang pria yang tahu betul apa yang akan ia lakukan. Hari ini, dunia akan berputar arah. Ruang konferensi besar itu kini dipenuhi suasana tegang dan elegan. Dinding kaca memantulkan cahaya matahari pagi, dan di atas meja panjang berlapis kayu mahal, tersusun rapi berkas-berkas kontrak serta gelas kristal berisi air putih. 3 pria kulit hitam dari perusahaan Afrika duduk di sisi kanan meja, memakai jas rapi dan ekspresi serius. Salah satunya, Mr. Kwame, adalah direktur utama dari perusahaan tambang besar. Bahasa Inggrisnya beraksen kuat, dan sebagian rekan-rekannya lebih fasih memakai bahasa lokal Afrika. Di sisi lain meja, Dinda duduk di kursi utama, tersenyum manis namun tegang. Di belakangnya berdiri para staf. Sementara Umar berdiri agak jauh di ujung ruangan, masih menunduk sopan dengan catatan di tangannya. Pertemuan dimulai. Dinda mencoba berbicara dengan bahasa Inggris seadanya, tapi terbata-bata. Para tamu mulai saling pandang bingung. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan sesuatu dalam bahasa lokal. Namun tak seorang pun mengerti. Situasi mulai kacau. Dinda mulai kehilangan kendali. Ia menatap ke arah stafnya dengan wajah memerah. Kenapa mereka bicara begitu cepat? Apa tak ada yang paham? Ini rapat penting, dasar tidak berguna semuanya. Semua diam, tak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya, suara pelan tapi jelas terdengar dari ujung ruangan. "Kalau Ibu izinkan, saya bisa bantu menerjemahkan, Bu." Semua kepala menoleh. Umar melangkah maju dengan tenang. Dinda menatapnya sinis, lalu tertawa keras. "Hahaha, ya Tuhan, ini lucu sekali. Buruh pabrik mau menerjemahkan rapat miliaran rupiah. Kau pikir ini pasar malam?" Para staf lain ikut tertawa, beberapa bahkan menutup mulut sambil berbisik. "Dia mau cari perhatian lagi. Lihat saja nanti, pasti memalukan." Namun Umar tidak gentar. Ia menunduk hormat ke arah tamu-tamu Afrika itu, lalu berbicara dengan tenang dalam bahasa mereka. Kata-katanya mengalir lancar. Para tamu yang sejak tadi kebingungan mendadak tersenyum lega. Salah satunya mengangguk dengan gembira,
menjawab dengan bahasa yang sama. Tawa di ruangan pun seketika lenyap. Semua mata terpaku pada Umar. Umar melanjutkan percakapan dengan sopan dan penuh percaya diri. Ia menerjemahkan setiap kalimat dari pihak Afrika ke bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, dengan lancar tanpa kesalahan. Para tamu tertawa kecil dan bertepuk tangan. "Very good translator, smart man," kata salah satu dari mereka. Wajah Dinda mendadak memucat. Ia menatap Umar dengan ekspresi tak percaya. 1 jam berlalu, dan negosiasi berjalan sempurna. Kontrak yang semula batal, kini kembali disetujui bahkan dengan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah pertemuan selesai, Mr. Kwame berdiri dan menyalami Umar. "You are very talented, my friend. Without you, we wouldn't understand anything today." Umar membalas dengan senyum tulus. "Thank you, sir. I'm glad he could help." Para tamu pergi dengan puas, meninggalkan ruangan penuh keheningan. Dinda masih duduk di kursinya, menatap kosong ke depan. Salah satu staf berbisik, "Bu, kelihatannya dia benar-benar bisa bahasa Afrika." Dinda tak menjawab. Ia hanya menelan ludah, menatap Umar yang kini menunduk sopan sambil berkata pelan, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu." Dan untuk pertama kalinya, sang CEO sombong itu tidak punya kata-kata untuk membalas. Namun Umar tahu, ini baru permulaan dari balasan bagi semua ejekan yang pernah ia terima. Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh siapapun di perusahaan PT Dinartex. Setelah negosiasi selesai, kabar keberhasilan Umar menyebar cepat seperti api yang membakar padang kering. Buruh yang dulu dianggap remeh, kini menjadi nama yang paling banyak dibicarakan di seluruh lantai pabrik dan kantor. Serius, si Umar itu bisa bahasa Afrika. Bukan cuma bisa, katanya dia yang nyelametin kontrak ekspor yang nilainya miliaran. Gila. Buruh kampung yang dulu disuruh nyapu sekarang jadi pahlawan perusahaan. Para karyawan berbisik kagum di setiap sudut ruangan. Namun, di ruang direksi, suasananya jauh berbeda. Dinda duduk diam di kursinya, wajahnya kaku. Para manajer berdiri di sekeliling meja rapat. Semuanya memuji kemampuan Umar tanpa henti. Kalau bukan karena dia, Bu, kontrak itu sudah gagal. Klien dari Afrika bahkan bilang, mereka ingin menjadikan kerja sama ini jangka panjang, karena penerjemahan lancar. Semakin banyak pujian untuk Umar, semakin pucat wajah Dinda. Setiap kalimat seolah tamparan keras bagi kesombongannya sendiri. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Umar masuk dengan langkah tenang. Bajunya sederhana seperti biasa. Tapi kali ini semua mata menatapnya berbeda penuh hormat. Dinda menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan, antara gengsi dan malu. "Umar," katanya pelan tapi datar, "saya sudah dengar soal hasil rapat tadi." Umar menunduk sopan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk perusahaan." Salah satu manajer langsung menimpali. "Berusaha? Tidak, Mar, kamu menyelamatkan kita semua. Klien itu sangat sulit diajak kerja sama, tapi kamu membuat mereka percaya lagi." Dinda menatap tajam ke arah manajer itu, membuatnya langsung terdiam. Lalu, dengan nada sinis yang dipaksakan, Dinda berkata, "Baiklah, saya akui, kamu cukup berguna kali ini." Beberapa orang menatapnya dengan tatapan tidak setuju. Kalimatnya terdengar dingin dan penuh iri. Tapi Umar hanya tersenyum kecil. "Saya tidak ingin apa-apa, Bu," ucapnya tenang. "Saya hanya ingin perusahaan ini tidak rugi karena masalah sepele seperti bahasa." Ucapan itu menampar halus kesombongan Dinda. Ia menatap Umar lama, tapi tidak bisa membantah. Dalam hatinya, ada rasa panas yang sulit dijelaskan. Campuran malu dan marah karena orang yang dulu ia hina kini berdiri tegak di hadapannya, disanjung oleh semua orang. Saat Umar keluar dari ruangan, semua karyawan berdiri memberi tepuk tangan kecil. Beberapa bahkan menepuk bahunya sambil tersenyum. "Hebat, Mar, kami bangga padamu." Dan di balik pintu kaca yang perlahan tertutup, Dinda masih duduk diam. Ia menatap pantulan wajahnya di meja mengkilap dan berbisik pelan. "Bagaimana bisa buruh seperti dia membuatku terlihat bodoh di depan semua orang?" Hari itu, dunia benar-benar berputar. Yang dulu berdiri di bawah kini mulai naik ke atas. Dan yang dulu di atas mulai kehilangan pijakan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan klien Afrika, suasana kantor pusat PT Dinartex berubah drastis. Nama Umar kini dikenal di setiap lantai. Orang-orang yang dulu tidak pernah menyapanya, kini memberi senyum setiap kali ia lewat. Bahkan para staf administrasi yang dulu suka mengejek, kini berebut membawakan kopi untuknya. Namun perubahan itu tidak membuat Umar sombong. Ia tetap orang yang sama sederhana, bekerja dengan diam,
dan selalu menunduk sopan. Tapi di balik sikap tenangnya, satu hal jelas, ia kini menjadi sosok yang diperhitungkan. Sementara itu, Dinda, sang CEO, mulai merasa tertekan. Setiap rapat yang ia pimpin, nama Umar selalu disebut. Setiap laporan mingguan, keberhasilan negosiasi Afrika selalu dijadikan contoh. Dan puncaknya hari itu, sebuah rapat besar diadakan di ruang konferensi dengan kehadiran para investor asing dan Dewan Komisaris Utama. Semua datang untuk membahas hasil kerja sama internasional yang baru saja sukses. Dinda berdiri di depan layar besar, mempresentasikan laporan keuangan. Suara dan senyumnya terdengar dibuat-buat. Kerja sama dengan Afrika ini merupakan hasil dari strategi ekspor yang telah kami siapkan lama, katanya dengan nada percaya diri. Namun belum sempat ia lanjutkan, salah satu investor asing, Mr. Kwame, yang kini menjadi rekan utama perusahaan, mengangkat tangan dan berkata, "Excuse me, Miss Dinda, I think we all know who really made this possible." Ruangan mendadak hening. Semua kepala menoleh ke arah Kwame. Ia tersenyum dan melanjutkan, "It's that young man, Mr. Umar. He was the one who bridged the gap between us. Without him, this partnership wouldn't exist." Dinda membeku, senyumnya kaku, matanya melebar. Para investor lain mengangguk setuju. Salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Indonesia, "Kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Umar. Kami jarang melihat orang secerdas dan serendah hati seperti dia." Tepuk tangan bergema di ruang rapat. Semua berbalik menatap Umar yang duduk di barisan belakang. Tidak menyangka dirinya dipuji di depan begitu banyak orang penting. Ia berdiri perlahan, menunduk hormat. "Terima kasih. Tapi semua ini juga berkat kerja keras tim. Dan tentu saja Ibu Dinda sebagai pemimpin kami." Ucapannya tulus. Namun kalimat itu justru membuat Dinda semakin malu. Karena semua orang tahu siapa yang sebenarnya berjasa. Salah satu komisaris menoleh ke arah Dinda dan berkata, "Miss Dinda, sepertinya Anda beruntung memiliki karyawan seperti Umar. Ia tampaknya punya kemampuan dan loyalitas tinggi. Kami sarankan agar Anda mempertimbangkannya untuk posisi yang lebih strategis." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Dinda kehilangan suara, wajahnya memucat, sementara semua orang menatapnya menunggu reaksi. Ia memaksa tersenyum, "Tentu, akan saya pertimbangkan," katanya lirih. Suaranya bergetar. Setelah rapat usai, semua orang menghampiri Umar untuk berjabat tangan. Sementara Dinda hanya berdiri di pojok ruangan, menatap punggung pria yang dulu ia hina sebagai buruh kampung. Kini pria itu dipuji sebagai jembatan internasional perusahaan. Ketika Umar hendak keluar, Dinda menatapnya diam-diam. Matanya penuh campuran amarah, gengsi, dan rasa malu yang menyesakkan. Ia teringat kata-katanya dulu, "Kau cuma buruh, jangan sok pintar." Dan kini, setiap kali ia mengingat kalimat itu, yang terasa hanyalah tamparan dari kenyataan. Hari mulai senja, cahaya oranye dari jendela besar menembus ruang kantor lantai atas. Semua karyawan sudah pulang. Hanya tersisa 2 orang di ruangan itu, Dinda, sang CEO yang kini duduk terpaku di kursinya, dan Umar, yang baru saja dipanggil ke ruangannya. Suasana sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dinda menatap tumpukan berkas di mejanya, tangan kirinya gemetar halus. Ia sudah mencoba menenangkan diri sejak rapat dengan para investor tadi siang. Tapi setiap kali mengingat kata-kata "without Mr. Umar, this company wouldn't succeed," dadanya terasa panas. Ia menatap pria sederhana yang berdiri di hadapannya. Umar mengenakan kemeja putih pudar, masih dengan senyum tenang yang sama seperti dulu. Senyum yang kini terasa menusuk ego Dinda. "Umar," katanya akhirnya, berusaha terdengar tegas, "aku sudah dengar banyak pujian untukmu hari ini. Tapi jangan lupa, ini semua tetap perusahaan milikku." Umar menunduk sopan. "Saya tahu, Bu, saya tidak berniat merebut apapun. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Dinda mendengus pelan, tapi nada suaranya mulai kehilangan kekuatan. "Kau tahu, aku masih tidak percaya. Bagaimana bisa seorang buruh tahu bahasa Afrika, bicara dengan klien internasional, dan membuat kontrak sebesar itu? Dunia ini benar-benar aneh." Umar tersenyum kecil. "Mungkin karena saya terbiasa belajar, Bu. Saat orang lain istirahat, saya membaca. Dulu saya sering bantu proyek sosial internasional secara sukarela. Sebelum kerja di sini." Dinda terdiam. Jawaban itu terlalu sederhana untuk ditolak. Ia menatap wajah Umar yang tenang, lalu memalingkan pandangannya ke jendela. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya, dengan nada berat, Dinda berkata, "Umar, aku sadar, aku sudah banyak menghinamu." Umar mengangkat wajah, menatapnya dengan lembut.
Tak apa, Bu, saya tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam, Dinda tertawa kecil, namun getir. Kau bahkan punya alasan untuk mempermalukanku di depan investor tadi. Tapi kau justru memujiku, kenapa? Umar menghela napas panjang. Karena yang saya kejar bukan balas dendam, Bu, tapi pembuktian. Bagi saya, hinaan adalah bahan bakar untuk membuktikan bahwa saya bisa lebih dari apa yang orang kira. Kata-katanya begitu tenang, tapi dalam. Dinda terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca, meski ia cepat-cepat menunduk agar tak terlihat. Ia tahu semua ejekan dan cemoohan yang dulu ia lontarkan. Kini berbalik jadi luka yang memalukan di hatinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia membuka laci meja, mengambil selembar dokumen, dan menaruhnya di depan Umar. Ini, surat keputusan direksi. Dewan Komisaris memutuskan kamu diangkat jadi kepala divisi internasional. Mulai besok, kamu bukan buruh lagi. Umar menatap dokumen itu, lalu berkata pelan, terima kasih, Bu, tapi jabatan bukan tujuan saya. Saya hanya ingin perusahaan ini terus maju dengan kerja keras, bukan kesombongan. Dinda mengangguk pelan, menatapnya lama. Suara lirih keluar dari bibirnya. Umar, kau membuatku belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis. Rendah hati, Umar hanya tersenyum dan menjawab lembut. Kesombongan memang tidak bisa menumbuhkan apapun, Bu, tapi kerendahan hati bisa membuat apa saja tumbuh. Saat Umar melangkah pergi, Dinda menatap punggungnya dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi penuh sinis, tapi penuh hormat dan diam-diam menyesal. Di dalam dadanya, harga diri yang dulu tinggi kini retak, digantikan oleh rasa malu yang ia ciptakan sendiri. Dan di ujung senja itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda menyadari, ia kalah oleh seseorang yang pernah ia hina habis-habisan. Pagi itu, aula utama perusahaan penuh sesak. Semua karyawan berkumpul dari buruh hingga manajer, bahkan para direksi hadir. Di atas panggung, berdiri Dinda, sang CEO yang dulu dikenal keras, angkuh, dan tak kenal ampun terhadap bawahannya. Di sisi lain berdiri Umar, pria sederhana dengan kemeja polos dan wajah tenang. Ia tampak gugup, tapi matanya menatap lurus ke depan. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah rapat besar perusahaan yang disiarkan secara internal. Dan rumor telah tersebar, CEO akan mengumumkan sesuatu penting. Beberapa karyawan berbisik pelan. Katanya si Umar yang dulu buruh itu bakal naik jabatan tinggi. Ah, masa iya? Dulu aja tiap hari dimarahin Bu Dinda, sekarang mau jadi apa? Tapi dia yang nyelamatin kontrak besar itu loh, sama klien Afrika. Lampu aula sedikit diredupkan. Dinda melangkah ke mikrofon dengan langkah tenang. Tapi wajahnya tak setegang biasanya. Ia berhenti, menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Teman-teman, suaranya terdengar agak berat. Minggu lalu, perusahaan kita hampir kehilangan kontrak kerja sama internasional yang sangat penting. Tidak ada dari tim eksekutif yang bisa mengatasi masalah komunikasi dan negosiasi dengan pihak klien Afrika. Saat itu, kami sudah di ujung keputusasaan. Ia berhenti sejenak, semua mata tertuju padanya, hingga seseorang yang tak pernah kami duga melangkah maju. Seorang pria sederhana, seorang buruh pabrik, yang ternyata bisa berbicara bahasa Afrika dengan fasih, dan menuntaskan negosiasi besar itu. Sorakan kecil terdengar, beberapa karyawan langsung melirik ke arah Umar. Dinda menatap Umar lama, lalu berkata dengan nada lebih lembut namun tegas, pria itu adalah Umar. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Umar hanya menunduk malu, tapi semua orang bertepuk tangan. Dinda mengangkat tangannya, meminta semua diam, lalu melanjutkan dengan suara yang kini mulai bergetar. Saya akui, selama ini saya telah menghina, merendahkan, bahkan mempermalukan dia di depan banyak orang. Saya pernah bilang, kau ini cuma buruh, jangan sok pintar. Ruangan mendadak hening, hanya detak jantung yang terasa bergema. Dinda menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca. Tapi hari ini, saya harus berkata saya salah besar. Ia menoleh ke arah Umar, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Umar, di hadapan semua orang, aku meminta maaf. Umar terpaku. Semua karyawan terkejut. Seorang CEO wanita sombong menunduk di depan mantan buruh pabrik. Itu pemandangan yang tak akan pernah dilupakan siapapun di ruangan itu. Tapi Dinda belum selesai. Ia mengangkat mikrofon lagi dan berkata dengan nada bergetar namun penuh ketulusan. Dan seperti janjiku dulu, kalau kamu bisa menghadapi klien Afrika itu dan berhasil, maka aku akan memberikan jabatan CEO kepadamu.
Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bernapas keras. Dinda tersenyum tipis, lalu menambahkan, mulai hari ini, secara resmi, Umar akan menjabat sebagai CEO baru perusahaan ini. Aku akan mundur, tapi tetap berada di dewan sebagai penasihat. Ruangan meledak dengan tepuk tangan dan sorakan. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Umar sendiri berdiri kaku, wajahnya antara terkejut dan tidak percaya. Ia melangkah ke depan, berdiri di samping Dinda. "Bu, saya tak pernah ingin merebut tempat siapapun," katanya pelan. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa setiap orang berhak punya kesempatan, tanpa harus dilihat dari statusnya." Dinda menatapnya dengan senyum lirih. "Dan itulah yang membuatmu pantas berada di tempat ini, Umar." Umar menatap semua karyawan di hadapannya. "Teman-teman," katanya lantang, "saya dulu hanya buruh. Saya pernah dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan. Tapi saya tak pernah membalas dengan kebencian. Kalau saya bisa berdiri di sini hari ini, itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah." Semua orang bertepuk tangan. Sorot mata mereka kini bukan lagi memandang seorang buruh, tapi seorang pemimpin sejati yang lahir dari bawah. Sementara itu, di belakang panggung, Dinda menatap punggung Umar yang kini berbicara di depan semua orang. Ia tersenyum kecil, meneteskan satu air mata, dan berbisik lirih. "Sekarang aku tahu, kesombongan tak pernah bisa mengalahkan kerja keras dan kerendahan hati." Dan di hari itu, ejekan yang dulu keluar dari bibir sang CEO sombong, berbalik menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Sementara Umar sang buruh yang dihina, akhirnya membungkam semua kesombongan dengan tindakan, bukan kata-kata.